Record on this computer. Oke. Ya. Oke, mungkin kita mulai. Nah, jadi hari ini masih sama ya mengenai arsitektur dalam software engineering. Nah, di arsitektur dan desain dalam software engineering itu banyak konsep-konsep yang dibagi dalam beberapa jenis. Salah satunya arsitektur. Kemarin itu arsitektur berbasis interaksi, ya kan. Terus kemarin itu ada arsitektur berbasis layanan. Nah, sekarang saya bicarakan lagi. Kemarin SOA, Service Oriented Arsitektur. Nah, ada lagi di dalam konsep arsitektur software engineering itu namanya komponen based arsitektur. Jadi arsitektur berbasis komponen. Jadi sekilas perkenalan pada rekayasa perangkat lunak berbasis komponen gitu. Nah, selanjutnya, nah overview topik di sini ya. Overview kita akan membahas yang pertama itu adalah tantangan software engineering, bagaimana bisa komponen base ini membantu gitu. Jadi tantangan untuk software engineering, bagaimana bisa konsep komponen base arsitektur ini membantu atau berperan untuk menyelesaikan suatu masalah problem, ada suatu masalah studi kasus yang perlu memakai komponen base arsitektur ini. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dari komponen software? Nah, kita kan sering ada. Nah, udah. Jadi apa yang dimaksud komponen software? Jadi kita kan sering membahas ya, ada komponen, ada variabel, terus ada tools. Nah, yang sekarang itu apa yang dimaksud sebuah komponen di dalam perangkat lunak. Terus yang ketiga, komponen arsitektur. Komponen arsitektur itu apa yang dimaksud di dalamnya. Arsitektur komponen itu gimana bentuknya, macam-macamnya itu apa aja gitu. Terus yang keempat, model komponen tertentu. Spesifik komponen model apa saja jenis-jenisnya. Terus yang kelima, proses pengembangan perangkat lunak berbasis komponen. Bagaimana proses pengembangan perangkat lunak berbasis komponen. Terus yang keenam itu adalah masalah atau problem isu di dalam komponen base arsitektur tadi. Nah, yang ketujuh berupa literatur yang berkaitan dengan komponen base arsitektur. Oke. Next. Nah, bagian pertama itu kita bahas tantangan pengembangan perangkat lunak, bagaimana perangkat lunak atau bagaimana komponen perangkat lunak dapat membantu dalam tantangan pengembangan perangkat lunak saat ini. Kan kita kan nggak stuck ya, perangkat lunak itu kan nggak hanya dibiarkan sudah jadi, nggak udah diapa-apain lagi, kan perlu ada update ya perangkat lunak itu agar mengikuti zaman. Umpama sudah touchscreen ya perangkat lunaknya ya harus diupdate touchscreen, mamanya perangkat lunaknya sudah berbasis AI, mamanya facial recognition, ya berarti perangkat lunak kalian ya harus diupdate, software kalian ya harus mengikuti, berarti loginnya sekarang pakai login facial recognition or ya nanti mungkin sudah mengenai bioinformatik ya. Jadi mungkin bisa saja login kita itu bukan lagi memakai face recognition, bukan lagi sidik jari, bukan lagi touchscreen atau PIN ya gitu biasanya. Nah, tapi juga sudah bioinformatik, mungkin bisa memakai apa yang ada di dalam penanda tubuh kita. Bisa saja satu sel dalam tubuh kita gitu ya, DNA or retina dan lain-lain. Jadi, the challenge of software development, how can component software help?
tantangan pengembangan software, bagaimana komponen perangkat lunak dapat berperan di dalamnya. Nah, bagian pertama itu ada masalah. Awalnya itu ada masalah di dalam software. Jadi masalah itu didefinisikan sebagai how to develop high quality software in an efficient arsitektur. Sebentar, ini kok ke N ya, ternyata N. How to develop high quality software in an efficient and inexpensive way. Jadi bagaimana mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan cara yang efisien dan murah. Bagaimana cara mengembangkan software yang berkualitas tinggi dengan cara yang efisien dan murah. Nah, kita tahu dulu itu pada tahun 68, kita sejarah dulu, ada istilah software krisis yang saat ini pun juga still exist ya. Di tahun 68 itu sudah ada konsep software krisis dan saat ini pun juga masih ada ternyata. Yang pertama itu adalah software itu late, software is late, software apa terlambat itu apa ya? Software itu tidak ada pembaharuan. Terus juga software is buggy. Software is apa? Software itu mahal, terus software itu sulit dimengerti, dan yang kelima, software itu sulit dipelihara. Jadi masalah dengan siklus hidup di dalam perangkat lunaknya atau software itu. Nah, kelima masalah ini itu awalnya itu ada sudah dikonferensikan, didiskusikan gitu ya oleh para yang bekerja dalam software itu gitu. Ada NATO konferensi 1968 membahas mengenai software krisis dan mendefinisikan software engineering komponen di dalamnya. Jadi kenapa kita perlu adanya pembaharuan software itu untuk mengatasi jangan sampai akan ada software krisis ini lagi. Meskipun saat ini dia berkata ada still exist ya, the software crisis tahun 68. That is still exist in this year gitu. Nah, yang pertama software is late, software is buggy, software is expensive, software is difficult to understand, software is difficult to manage. Tapi hanya beberapa ya, beberapa aja, nggak semuanya. Jadi ada yang memang software itu didefinisikan expensive, kadang software itu expensive. Tapi ada juga pun software yang not expensive ya, unexpensive ya, inexpensive ya. Kalau murah itu inexpensive. Software is inexpensive, but tapi lebih banyak yang software itu expensive. Nah, hal itu berhubungan dengan grafik kesenjangan produktivitas software. Di sini itu kita tahu ada suatu grafik ya dari tahun 95 sampai dengan tahun 2010 itu kita tahu ada yang namanya productivity software dalam hal individu itu semakin tahun dia grafiknya itu semakin naik kan, dan tahun 95 ini dia itu menuju ke arah nilai 1. Nilai 1 kita artikan sebagai nilai angka productivity yang mana semakin tahun 95 dia angkanya 1. Tahun 2000 angkanya akan sedikit naik. Tahun 2005 meskipun tidak terlalu tinggi ya naiknya. Sebentar ya. Oke, nah selanjutnya jumlah produk di dalam software semakin tahun pun juga semakin naik. Ya. Nah, yang ketiga, variabel ketiga, performance or cost hard technology pun
malah dia grafiknya yang paling tinggi kenaikannya. Jadi antara produktivitas si programmer gitu ya, kita contoh apa istilahkan itu orang yang pemangku teknologi itu yang apa ya, berperan untuk mengerjakan atau mengembangkan teknologi itu, antara apa kenaikan grafik eh, apa programmer namanya dan jumlah software di produk, jumlah produk software, jumlah produk software itu nggak sama. Kalau umpama grafik yang bagus ya, antara tiga ini dia itu sama, nggak boleh belonjat-belonjat gini, antara apa ada yang di bawah, ada yang di atas, harusnya sama. Kalau umpamanya individual software productivity itu grafiknya itu adalah pada di bawah ini, umpama amount of software in product itu pun harus sama juga di garis ini. Maksudnya itu umpama produktivitas orangnya itu naik, jumlah produknya itu pun juga ikut naik, tapi naiknya itu harusnya itu sama, nggak boleh terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Kalau umpama ada kesenjangan seperti ini, nah ini namanya productivity gap. Nah, logikanya itu kemampuan si programmer ini loh sedikit kenaikannya. Nah, ini itu diibaratkan itu kemampuan individualnya itu dia menurun, ya. Apa maksudnya menurun itu tidak terlalu tinggi nilai perkembangan intelektual dari programmernya, tapi yang kebutuhan di dalam software itu dia semakin tinggi. Nah, angka harusnya kalau umpama yang bagus adalah antara nilai kenaikan intelektual software dan nilai jumlah apa ya, nilai software atau jumlah software atau apa ya, amount of software in product itu adalah total nilai produk di dalam software, di mungkin bisa saja harga software itu ya, ataupun juga ya komponennya software, dan juga biaya teknologi semakin naik. Nah, harusnya ketika nilai amount of software ini berada di angka 100, ini 100 lebih ya berarti ya. Ini 100 lebih kalau kita luruskan ini yang tengah. Kalau umpama amount of software in product itu 100 gitu ya, maka harusnya produktivitas orangnya itu nilainya pun juga 100. Nggak boleh teknologinya itu dia sudah tinggi nilainya, umpama di sini komponennya itu sudah banyak nilainya, komponennya tuh udah ya banyak, umpamanya ini didefinisikan komponennya udah 100, tapi kemampuan individualnya dia itu masih di bawah 10. Ya ibaratnya itu orang tuh pertamanya dia itu hanya bisa beberapa kemampuan bahasa, tapi dituntut dalam kerja itu harus menguasai umpama banyak bahasa, lebih dari umpama dia hanya 3 bahasa, 4 bahasa ya, ini kan di bawah 10 kan individual software productivity. Nah, di dalam dunia uh, apa software house itu dia harus kriterianya melebihi dari 3 bahasa. Maka dari itu tidak boleh ada kesenjangan antara kemampuan individual software dengan jumlah dari komponen produk. Pun juga tidak boleh ada kesenjangan antara kemampuan software dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Jadi semakin maju teknologi, kemampuan si programmer itu harusnya melebihi teknologi tersebut. Ya, umpama sekarang itu sudah teknologi cloud computing, Hadoop itu ya. Nah, kalian harus bisa melebihi dari kemampuan Hadoop itu. Nah, umpama gitu. Nah, tapi pelan-pelan aja, pelan-pelan, nggak langsung gitu ya. Ya, jadi lebih ya, sedikit aja lah kesenjangannya. Umpama grafiknya itu dia di angka 100 gitu ya. Paling nggak kalian itu ada di
pas angka 100 gitu, masih melebihi minimal kriteria dari software productivity individual. Nah, itu membahas mengenai productivity gap. Nah, maka dari itu kalau biasa kita kenal itu di suatu perusahaan itu makanya ada pelatihan untuk karyawan, terus ada ya pelatihan ya, ada training and workshop, diberikan uh, bimbingan mental gitu ya, nggak hanya mengenai produktivitas kerjanya aja, tapi juga diberikan bimbingan mental gitu ya, bimbingan rohani. Kadang juga kan ada apa ya itu ya mengenai ya antara fisik sama jasmani dan rohani itu dalam perusahaan itu perlu adanya pengembangan. Nah, itulah gunanya untuk mengatasi productivity gap antara apa namanya karyawan dengan hasil kerjanya nanti biar bisa bagus. Itu mengenai productivity gap di dalam software engineering. Jadi semakin teknologi bertambah, maka kemampuan si software developer harus semakin maju. Tidak boleh ada kesenjangan. Nah, selanjutnya tantangan di rekayasa perangkat lunak. Challenge ini tipe ya. Ini challenge challenge. Nah, challenge of software engineering, tantangan rekayasa perangkat lunak, masalah di dalam software engineering itu yang pertama itu adalah ukuran dan kompleksitas software itu secara tahun ke tahun itu semakin bertambah. Jadi kompleksitas software semakin tahun itu semakin bertambah ya secara signifikan, rapidly. Terus yang kedua itu single product become part of product family. Produk satu produk itu bisa menjadi suatu bagian dari kesatuan produk. Produk family itu bisa kita sebut sebagai kumpulan produk. Single produk bisa menjadi kumpulan beberapa produk. Ya, sebagai contoh umpama satu produk itu produk A bisa jadi A1, A2, A3 ya apa mungkin contohnya. Nah, itu ada masalah seperti itu di dalam berdasarkan literatur ini. Jadi problem of software engineering itu yang pertama kompleksitas software itu semakin tahun semakin bertambah. Terus single product become part of product family. Single product bisa jadi beberapa kumpulan produk. Terus yang ketiga, software is upgrade after deployment. Software itu upgrade. Software itu diperbaharui setelah dikembangkan, dibentuk, deployment. Software itu akan update setelah dikembangkan. Nah ya, kan sudah kita bentuk ya kan, udah di testing, udah di training, udah disetelkan lah jadi .exe namanya satu software itu. Nah, ternyata perlu ada upgrade lah. Itu juga suatu masalah loh. Ya apa kalau umpama nggak sesuai dengan software kita, umpama ada masukan input data, terus software kita itu nggak bisa menangani error gitu ya. Ya gimana cara menangani adanya upgrade softwarenya. Terus yang keempat, the time to market must decrease significantly. Apa itu? Produk pasar intinya ini ya. Time to market must decrease harus berkurang signifikan, secara signifikan. The time to market, waktu pasar, time apa ya, kita bisa artikan waktu harus berkurang secara signifikan.
Secara apa yang harus berkurang gitu. Apa ini ya? Sebentar, saya ke nomor 5 ya. The cost of product must be reduced ya. Biaya produk atau harga produk itu harus reduce, bisa berkurang. Must be reduced, dikurangi apa berkurang. Nah ini yang nomor 4 ini ya, the time to market must decrease significantly. Mungkin bisa saja harga di pasar ya, apa time ini waktu tapi ya. Nah nanti ya, nomor 4 ini saya masih bingung. Saya takut salah. Mungkin nanti bisa kita diskusi lagi. Karena udah jam 15.35. Oke, mungkin itu salah satu masalah yang ada di software engineering dari tahun ke tahun. Itu berdasarkan uh, Michael Caudron. Dia di ini TUI ini suatu university ya yang ada di Belanda kalau nggak salah. TUI University. Michael Caudron ini mungkin mahasiswa juga ya, dia presentasi masalah di software engineering. Menyebutkan masalahnya itu ini. Nah, uh, nah ini berdasarkan pengamatan, observation on the practice of SE. Pengamatan yang kita bisa lihat di dalam software engineering. About 80% of software engineering deals with changing existing software. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Time to market is an important competitive advantage. Incorporate successful innovation quickly. Systems should be built to facilitate change, easy removal and addition of functionality. Nah, berdasarkan pengamatan setelah kita temukan ada masalah ya, tadi langsung dia amati gitu ya, diamati. Oh, ternyata ketika kita amati sebanyak 80% dari rekayasa perangkat lunak, masalah rekayasa perangkat lunak itu adalah dia changing existing software. Dia merubah software yang saat ini sedang eksis. Ya itulah sebagai contoh umpama dulu kan Microsoft Word itu kan 2000 berapa itu 2003 contoh ya lah. Sekarang udah nggak Microsoft Word 2003 lagi tapi sudah pakai Microsoft apa itu namanya sekarang saya lupa. Microsoft Office ya, Microsoft Office 2019 sudah satu kesatuan yang bisa online. Nah itu salah satu observasi di bidang masalah software engineering tadi. Sebanyak 80% dari software engineering atau sebanyak 80% dari masalah software engineering itu bisa diselesaikan dengan merubah software yang saat ini sedang eksis. Itu dari pengamatan yang tadi dilakukan oleh Michael Caudron itu tadi loh. Kan dia menemukan ada 5 masalah ini. Terus dia melakukan pengamatan ya kan dari masalah ke 5 masalah itu dan dia mempunyai hasil sebanyak 80% dari masalah software engineering itu bisa diatasi dengan merubah software yang saat ini sedang eksis. Nah, contoh dulu kan kalau contoh lagi dulu itu apa ya Facebook mungkin ya. Kalau dulu lagi itu ada Friendster kalau nggak salah. Ada lagi itu YM Messenger, Yahoo Messenger. Jadi dari Yahoo Messenger ke Facebook, Friendster, dari Friendster ke Facebook, dari Facebook ke Instagram. Nah sekarang dari Instagram, ya meskipun masih eksis sih Instagram, sekarang kan dari Instagram ke TikTok kan. Nah ya itulah uh, uh, di software engineering itu kita itu mengatasi malah salah perubahan software gitu ya. Dari tahun ke tahun kita itu harus upgrade or update software biar nggak ketinggalan.
About 80% itu harus kita rubah existing software menjadi sebuah software yang upgradable, software yang terupgrade. Nah, dari hal itu pun juga di sini kita bisa lihat sistem should be built to facilitate change. Sistem seharusnya dibuat untuk memfasilitasi perubahan dan easy removal and addition of functionality. Oh, adanya kemudahan untuk menghapus atau menambah suatu fungsi dalam software itu. Jadi kalau umpama ada perubahan sedikit gitu ya, software itu gampang untuk menambahkan atau mungkin juga menghapus suatu fungsi. Umpama ada yang nggak berguna di dalam, maksudnya ada yang fungsi nggak berguna di dalam software itu. Nah itu dia dalam bidang kita, bidang software engineering itu kita harus bisa atau memfasilitasi kemudahan untuk menghapus suatu fungsi yang tidak berguna itu. Nggak boleh, nggak bisa nggak dihapus ya, nggak bisa dihapus tapi harus bisa secara mudah. Easy removal and addition of functionality. Mudah untuk dihapus pun juga menambah dari segi fungsionalitas software. Begitu. Nah ini ada dari Charles Darwin. It is not the stronger of the species that survive. Ya. Bukan yang terkuat, bukan spesies yang terkuat yang bertahan, nor the most intelligent, pun juga bukan yang terpintar, but the one most responsive to change. Tapi spesies yang dia apa itu? Responsif itu kan bisa saja adaptasi ya, yang bisa beradaptasi dalam perubahan. Nah ini, itu dari Charles Darwin. Nah itu kita terapkan dalam software kita. Bukan yang terkuat yang bisa bertahan, pun juga bukan yang terpintar yang bisa bertahan. Gitu. Tapi yang bisa beradaptasi dalam perubahan. Ya benar ya, apa katanya Charles Darwin ini ya. Ya bukan yang terkuat, bukan yang terpintar, tapi yang kita yang spesies yang dia bisa beradaptasi dalam perubahan. Ya kan kalau terpintar ya software itu ya, mamanya kalian teknologinya itu mamanya hardware-nya itu kalian pakai sekarang apa ya? Apa Ryzen apa bukan apa? Itu loh. Selain nih kalau saya RTX apa Quadro, ada lagi Quadro berapa itu kan ya, pun juga yang itu dari sisi hardware, terus dari sisi software, namanya upgradable of Office gitu. Umpama, nah itu yang bertahan itu, nah lama-lama nanti juga teknologi itu juga akan punah juga, maksudnya akan ganti juga, nggak Quadro lagi nanti, entah apa namanya. Kalau apa Android itu kan sekarang apa Oreo apa P apa Pi ya, Pi Ki ya, Ki udah ada belum? Android Ki apa habis Ki apa Ki R ya, R. Nah kan gitu kan soalnya. Nah, it is not the stronger of the species that survive nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Tuh. Jadi harus bisa menghadapi adanya perubahan gitu dalam software itu. Harus siap upgrade lah intinya, harus siap update lah intinya. Nah, makanya perlu belajar arsitektur di dalam software itu. Kenapa? Karena satu software itu terus meningkat lah ya, meningkat komponennya. Semakin zaman itu sudah nggak komponen satu lagi, komponennya itu saling terhubung dan perlu di-upgrade. Oke, jam berapa? 15.43. Back 9 dari 80. Agak cepet dikit ya. Inti-intinya aja ya, 15 menit. Jadi, apa ini? Sebentar.
pergeseran paradigma software. Jadi software paradigm shift, pergeseran sudut pandang dari suatu software. Nah, ada grafik dari ITEA Office Association tahun 2001 mengenai proyek ITEA Softtech. Itu grafik Y itu adalah mengenai produktivitas. Grafik X itu mengenai waktu. Ya, ingat-ingat. Waktu semakin ke kanan berarti kan semakin bertambah kan. Ya, mamanya tahun 2010 ya sampai 2021 gitu kan di semakin kanan. Terus produktivitas semakin ke atas itu kan semakin naik kan. Nah, ini kita lihat ada yang pertama itu ada desain metode. Desain metode itu contohnya ada SAORSO, UML, ADLS. Terus yang kedua bahasa COBOL, terus ada C++, C++ Java, terus ada Applets. Dan yang ketiga sistem organisasi itu ada mainframe, client server, entire distributed, kemudian self-organizing. Nah, ini itu digambarkan per tahun, dia itu semakin tahun, dia itu berganti gitu ya. Antara desain metode, bahasa, dan sistem organisasinya itu dia berganti. Desain metodenya SASO, bahasanya C, sistem organisasinya mainframe, tahun 70, itu tahun 70. Nah, tahun 80, desain metodenya itu pakai UML, Smalltalk C++, pakai client server. Nah, tahun 2000, desain metode dalam software itu pakai ADLS. Nah, bahasanya pakai C++ atau Java. Nah, organisasi sistemnya dia adalah entire distributed. Nah, pada tahun 2005, itu desain metodenya itu masih dalam tanda tanya karena dia banyak ya antara desain metode bisa saja pakai perpaduan antara UML dan ADLS. Makanya dia dipertanyakan karena bergantung pada suatu arsitektur dari softwarenya mau apa. Itu tahun 2005 dan sistem organisasinya dia adalah self organizing, jadi organisasi mandiri gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi. Semakin tahun, semakin waktu ini bertambah, nilai produktivitas itu semakin naik. Nah, itu ditandai dengan adanya perubahan bahasa, perubahan desain metode, dan perubahan sistem organisasi. Jadi semakin waktu itu bertambah atau semakin tahun, itu semakin produktivitasnya itu nilainya harus berkembang. Jadi yang pertama itu kita sebut sebagai namanya structure programming, kedua ada object oriented development, yang ketiga, nah ini kita masuk tahun 2000 ini component based development yang kita bahas hari ini itu ya. Component based development. Nah, tahun 2005 itu sudah ada agent based development. Di agen base sudah sistem agen, ada klien, ada server gitu kan kalau agen base itu. Kalau komponen base development dia itu masih berdasarkan distributed entire. Mana server 1, server 2 dia masih berdasarkan individual distributed. Nah, kalau yang 2005 dia sudah agen, ada klien 1, klien 2 sudah multi tier. Nah, kalau entire kan satu. Kalau multi tier itu masih tahun 2005 ini. Itu mengenai pergeseran paradigma software, pergeseran sudut pandang software semakin tahun, itu produktivitasnya itu semakin naik, ditandai dengan adanya perubahan desain method, language, dan sistem organisasinya. Nah, tadi kan ada pertanyaan pertama. Nah, how can component software help? Bagaimana komponen software itu dapat membantu adanya ketika ada tantangan di software development. Nah, di slide 10, the answer is yaitu dengan pengembangan berbasis komponen. Ketika ada tantangan, maka kita bisa menjawab dengan mengembangkan arsitektur software itu dengan basis komponen.
Nah, ide pokoknya pertama adalah membangun sistem perangkat lunak dari komponen yang sudah ada sebelumnya, seperti membuat mobil dari komponen yang sudah ada. Ya, kan umpamanya mobil second gitu ya, kalian mau buat dulu itu ada tayangan di MTV kalau nggak salah. Jadi permak mobil itu mamanya mobil second di mana gitu, terus di permak sudah jadi ada speakernya, ada TV-nya gitu ya. Nah itu kayak gitulah. Salah satu solusi masalah ketika ada tantangan di software engineering yang harus. Jadi membangun sistem perangkat lunak dari komponen yang sudah ada sebelumnya. Udah ada komponen itu kalian perbaharui. Apa yang kalian poles. Terus kedua, membangun komponen yang dapat digunakan kembali dalam berbagai aplikasi. Yang ketiga, pisahkan pengembangan komponen dari pengembangan sistem. Jadi memisahkan pengembangan komponen dari pengembangan sistem. Jadi komponen dan sistem itu berbeda. Sistem ya harusnya sistem, komponen tidak ada komponen. Kita percepat ya, jam 15.50. Ya mungkin kita lebih, paling enggak 10 menit lah, 20 menit lah. Mungkin saya lihat mana penting-pentingnya ya. Coba, bentar. Nah ini rekayasa perangkat lunak berbasis komponen based software engineering. Menyediakan metode dan alat untuk membangun sistem dari komponen, membangun komponen sebagai unit yang dapat digunakan kembali, dan melakukan perawatan oleh penggantian komponen dan memasukkan komponen baru ke dalam sistem. Nah, itu salah satu cara tadi. Arsitektur berbasis komponen. Jadi, ketika arsitektur itu berbasis komponen, arsitektur itu harus siap upgrade and update, dan arsitektur itu harus siap dibangun kembali dari komponen yang sudah ada, kemudian dilakukan, nah ini yang terakhir, performing maintenance by replacement of component and introducing new component into the system. Melakukan perawatan oleh penggantian komponen dan memasukkan komponen baru ke dalam sistem. Ini konstruksi, nah ini yang mungkin bahkan hari ini. Konstruksi perangkat lunak berbasis komponen. Nah, ini ya. Ada komponen 1, komponen 4, komponen 2, komponen 3. Nah, hal itu dikonstruksi di dalam suatu aplikasi, dan bila mana ada komponen 1, komponen 2, komponen 4 ini dibangun, maka bentuknya adalah seperti ini pakannya. Jadi komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4 digambarkan terkoneksi oleh satu sama lain dengan garis-garis berikut ini, dan dibentuk dari satu aplikasi. Itu konstruksi software berbasis komponen. Ini gambar ilustrasi konstruksi perangkat lunak berbasis komponen. Nah, itu seperti ini, ada komponen banyak, dikonstruksi menjadi satu aplikasi dari komponen-komponen tersebut. Konsentrasi pada bagian bisnis. Nah, ini 30% dari upaya pengembangan software dihabiskan untuk infrastruktur yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi, aplikasi spesifik itu adalah masalah bisnisnya, dan di bawahnya itu adalah standar bagian yang dapat digunakan kembali. Seperti contoh ada GUI, komunikasi, data model, dan penyebaran atau deployment. Nah, itu menjadi satu infrastruktur yang mana standar bagian yang dapat digunakan kembali. Saya ulang, 30% dari upaya pengembangan software itu dihabiskan untuk infrastruktur yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, apakah komponen berbasis apakah arsitektur berbasis komponen ini sama dengan object oriented ya? Oh, sebentar, kok nggak sama ini? Sebentar. Oh, kita langsung ke, sorry. Nah, bagian 2, apa itu komponen software ya? Apa itu komponen perangkat lunak? Nah, sudut pandang arsitektur di sini yang terdiri dari komponen perangkat lunak, properti yang terlibat secara eksternal dari komponen,
dan hubungan antara komponen tersebut. Jadi ada C1, komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4, komponen 5. Dari sudut pandang arsitektur itu dilihat dari apa saja yang terdiri di dalam arsitektur komponen perangkat lunak itu, properti dan hubungan. Jadi ada komponen itu sendiri, hubungan itu sendiri, dan juga properti. Apa nanti C1 ini nilai variabelnya apa. Nah, sudut pandang arsitektur komponen tadi. Contoh arsitektur sistem kontrol mobil. Nah, contoh arsitektur sistem kontrol mobil, ada infotainment di sini. Terus ada gateway, pintu gerbang. Ini ada bus. Contoh ada ECU, ada rem, ada injeksi. Nah, hal itu dikendalikan oleh sensor dan aktuator, sensor aktuator, dan mekanik kendaraan. Jadi, sebagai contoh arsitektur sistem kontrol mobil. Nah, itu terdiri dari beberapa komponen. Pertama ada rem, brake ini kan rem ya. Rem, ada injeksi, ada ECU. Nah, itu digabungkan dari suatu mekanik kendaraan. ECU itu unit kontrol elektronik ya, unit kontrol elektronik. Saya next ya. Bentar. Nah, ini masuk ke definisi komponen perangkat lunak ya. Nah, ini kalau mau melihat lagi, ini adalah suatu tadi ada contoh problem. Nah, arsitekturnya itu kita bisa bentuk seperti ini. The architectural design challenge itu kita bentuk ada complex function, ada basic function. Nah, hal itu kita bisa telusuri mana yang merupakan bagian 1 yang terhubung, bagian 2, bagian 3. Nah, itu saling terhubung ya, satu fungsi. Jadi yang menandai warna-warna itu satu fungsi, 2 fungsi, 3 fungsi. Paham ya maksudnya? Kalau kabelnya rem ya, berarti kan dia sensor yang mana yang rem. Terus kalau sensor 3 itu mungkin sensor apa gitu, lampu mungkin. Nah, itu contohnya tadi yang di mobil lah. Nah, ini banyak fungsi lah di dalam satu arsitektur itu tadi. Nah, ini contoh kalau kita terapkan hal arsitektur berbasis komponen itu tadi di dalam suatu sistem kendali mobil. Nah, definisi software komponen. Sisberki, terus pernah nggak will you meet him? Pernah nggak bertemu dengannya? Saya pun juga enggak. Itu membahas mengenai perangkat lunak komponen di luar pemrograman object oriented. Jadi sebuah komponen perangkat lunak adalah satuan komposisi dengan antarmuka yang ditentukan secara kontrak ya, dan dependensi konteks eksplisit. Sedangkan sebuah komponen perangkat lunak itu sifatnya dapat digunakan secara mandiri dan berdasarkan komposisi oleh pihak ketiga. Itu yang tadi itu ya, a software component is a unit of composition. Sebuah komponen perangkat lunak itu adalah satuan komposisi ya, dan dengan antarmuka yang ditentukan dan memiliki dependensi konteks eksplisit. Tuh kalau didefinisikan secara literatur. Nah, ini pengertiannya satuan komposisi. Jadi, komponen perangkat lunak adalah satuan komposisi dengan antarmuka yang ditentukan dan memiliki dependensi konteks eksplisit. Dari komponen perangkat lunak dapat digunakan secara independen dan tunduk pada komposisi oleh pihak ketiga. Jadi ada contoh, ini ada kode lem. Nah, ini ada sistem, ini ada komponen. Nah, komponen itu nurut kepada glukut ini, kode lem ini. Jadi dia itu nurut kepada third party. Jadi, umpama ya
tunduk pada komposisi oleh pihak ketiga ini. And is subject to composition by third party. Umpama komponen itu letaknya itu ada di sisi sini, dia harus tergabung dalam satu komposisi itu. Nggak boleh, ini kan dicontohkan ada lingkaran, ada plus, ada apalah ini bentuknya, segi berapa ini, segi 8 ya, ini ada segi 6. Nah, harusnya urut seperti ini satu sistem itu. Kalau umpama satu sistem itu komponennya enggak, ini berarti dia suatu komposisi yang tidak sesuai kontrak. Nah, ini berapa banyak komponen yang cocok, terus juga berapa biaya kode lem, how much cost the glue code. Nah, berapa biaya yang bisa merekatkan antara beberapa komponen itu ya. Coba kayak contoh lah, umpama kalian membuat satu CPU gitu ya. CPU itu ada kipasnya, ada VGA-nya, ada hard disknya. Nah, itu kan komponen kan. Nah, satu biaya komponen itu berapa kira-kira kalau kita susun dari komponen-komponen itu gitu. Itu contohnya suatu komposisi di dalam software. Nah, itu kita perlu buat rancangan, nggak boleh cuma hanya beberapa berdasarkan teknologi maju aja. Ya harusnya sesuai lah. Terus ya, next jam berapa? 16 pas. Jam 4 pas ya. Ya. Oke, sebentar. Saya lihat lagi sebentar. Nanti kita bisa pelajari sendiri. Apa kalian bisa pelajari di sini? Literaturnya memang kalau kebanyakan terus bukunya software engineering itu bukunya bahasa Inggris semua. Saya bingung membahasakan Indonesia karena nggak sesuai kalau mamanya saya bahasa Indonesia kan. Mamanya komponen itu kalau di Google Translate itu ya jadi alat. Padahal kan bukan alat ya kan, ya komponen software. Jadi literaturnya itu bahasa Inggris. Nah, harus ini bisa nih. Nah, sebentar. Nah, ini yang contohnya. Nah, ini mudahnya komputer man. Komponen bagus yang dapat disusun. Nah, bagaimana cara menyusun komponen yang berkualitas gitu ya. Sebagai contoh, main-main aja ya. Kalau kita tahu itu Lego, nah, paling gampang itu kalau kita gambarkan itu Lego ya kan. Lego itu biasanya kan ada yang kecil, ada yang besar ya kan. Nah, gimana cara kita menyusun satu Lego itu menjadi satu komponen yang bermakna. Mama kalian mau bentuk Lego itu seperti kucing atau seperti ikan. Nah, gimana cara nyusun Lego itu supaya bentuknya itu sesuai yang kita inginkan. Nah, itulah contohnya arsitektur berbasis komponen kita. Contohnya ada Lego plus Fisher Technic plus Meccano plus Ministek. Nah, bentuknya kayak gini. Contohnya. Nah, a component can be used within the scope of a component model. Komponen itu bisa digunakan ketika kita berada di satu scope komponen model itu. Ya Lego sendiri, Ministek sendiri, Fisher Technic sendiri, Meccano sendiri. Sebagai contoh seperti itu. Nah, maka tadi pertanyaan yang pertama, nice component that can be composed put together. Komponen bagus yang dapat disusun. Komponen berkualitas itu dapat disusun, itu harus sesuai dengan jenisnya. Kalau umpama kita campur-campur seperti ini, maka dia nggak akan pas gitu ya. Mau menancapkan Legonya itu loh yang nggak pas kan di komponen yang bukan Lego, ya apa ya kan. Maka dari itu untuk membuat suatu arsitektur dengan berbasis komponen yang bagus, harusnya itu komponen itu ya pertama harus sejenis. Terus juga harus pas itu sesuai gitu ya. Fungsionalitasnya pun juga efek
efektivitasnya, terus efisiennya, nah seperti itu. Mau ya kalau umpama komponen kecil yang dibutuhkan ya kecil, nggak boleh yang besar. Itu nanti akan menjadikan suatu problem, jadinya menjadi lambat malahan sistemnya. Nah harus pas lah kalau belajar software engineering. Oke, bentar. Jam 4 ya. Paling nggak kan ini lebih 10 menit. Bentar, mana yang penting ya. Oke. Ringkasan ya mungkin. Ringkasan. Nah, summary. Nah, ringkasan. Nah, summary dari kita tadi itu ya. Kesimpulan yang kita pelajari dari komponen based software engineering, CBSE itu komponen based software engineering. Definisi dasar. Itu dasarnya adalah arsitektur itu dasarnya adalah komponen. Komponen dapat berupa berkumpul sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh model komponen. Komponen dirakit melalui antarmuka. Sebuah komposisi komponen itu ya adalah proses perakitan komponen untuk membentuk perakitan dengan komponen yang lebih besar atau bisa jadi menjadi satu aplikasi. Jadi sebuah komposisi komponen itu adalah suatu perakitan komponen yang mana bisa membentuk satu perakitan atau komponen yang lebih besar atau bisa jadi satu aplikasi. Terus komponen tampil dalam konteks kerangka komponen. Ya, seperti ini. Contohnya ada middleware, ada runtime system, itu adalah satu framework. Ya. Semua bagian sesuai dengan model komponen. Sebuah teknologi komponen adalah implementasi konkret dari model komponen. Nah, ini satu model komponen. Contoh teknologi komponen, ini ya Lego kan, ini kita gambar-gambar aja enak. Teknologi komponen, nah ini tuh platform, kan? Satu platform, OS apalah, Android apa gitu ya. Nah ini tuh komponennya. Nah ini komponen frameworknya. Nah ini supporting toolnya, umpama ada kursi di kakak. Nah ini repositorinya, penyimpanannya, gitu. Nah ini umpamanya software kalian, platformnya apa, komponen frameworknya itu apa. Nah ini komponen frameworknya, alasnya ya yang untuk meletakkan komponen itu. Lalu komponennya itu tersusun dari beberapa komponen. Dan hal itu ditambah dengan adanya supporting tool dan repository. Jadi ada penyimpanan lah ya, ada memori penyimpanan di dalamnya. Oke, sebentar. Oke. Sebenarnya ini bagian penting juga. Bentar. Oke, kita tak lihat lagi sebentar. Oh, mungkin sekilas saja. Ada arsitektur. Nah, ini kemarin sudah bentar. Software arsitektur and software komponen. Nah, ini arsitektur entire itu bentuknya seperti ini. Ada presentation logic, business logic, database driver, database. Kemudian ini tampilan berbeda dalam fase yang tampilan arsitektur yang berbeda dalam fase yang berbeda. Ini fase 1 itu ada sistem arsitektur, dekomposisi sistem. Dekompos itu membedah-bedah gitu lah, memisahkan sistem gitu. Terus ada fase kedua dari desain sistem itu adalah implementasi arsitektur. Jadi dari pertama itu dia melakukan dekomposisi sistem. Jadi pemisahan subsistem, fungsi A, fungsi B, fungsi C. Sistem arsitektur itu terdiri dari fungsi A, fungsi B, fungsi C. Ya, kayak mobil tadi loh, ini fungsi rem, ini fungsi lampu dan apa fungsi apa. Nah, namanya rumah itu arsitektur itu ini tuh desain kamar mandi, ini desain taman gitu. Sistem arsitektur itu harus dipisah-pisah. Dia itu namanya adalah proses dekomposisi. Kemudian fase kedua adalah penggambaran atau pengimplementasian arsitektur tersebut. Jadi
Dia melakukan namanya metodenya component identification. Kemudian deployment arsitektur. Jadi dari ini kan cuma yang gambar aja mana yang bagian kamar mandi, bagian taman, terus di bagian kamar mandi itu ada perangkat apa aja, kan komponen identification kan, ya mungkin ada gayungnya atau ada bagian mana, bagian baknya yang mana, terus di bagian kamar tamu ini mana yang bagian kursi, oh ini kursi, ini meja gitu, terus ini bagian taman, nah, mana yang buat menanam ini gitu. Terus yang ketiga, fase ketiga dari sistem desain itu adalah penerapan. Jadi dari digambarkan didesain, dirancang, terus diidentifikasi komponen. Fase ketiga itu adalah penerapan. Nah, diterapkan dengan membentuk penerapan arsitektur ini ada satu server. Nah, ada server data. Oke, 16:10 ya. Oke, terakhir karena ini 80 slide. Sebentar saya lihat. Sebentar ya. Sebentar mana ya yang paling ini ya, slide 82. Sebentar. Nah, ini problem and research issue. Nah, tadi kita sudah tahu cara membentuk berbasis arsitektur ya. Jadi bayangannya itu seperti Lego. Arsitektur software kita itu seperti Lego. Komponen-komponen kita, komponen-komponen software kita itu seperti Lego. Harus pas, harus fit, harus sesuai, membentuk apa sesuai dengan output yang kita mau, harus efisien, efektif. Nah, ya harus upgradable, bisa dipasang lagi, bisa ditambah, bisa dihapus, ya kayak Lego gitu. Mau nambah, mau hapus gitu. Seperti ya bongkar pasang gitu ya, gampang bongkar pasangnya, yaitu arsitektur berbasis komponen. Nah, mungkin ini slide 79 ya. Nah, baik 82 sih. Nah, mana tadi? Ya ini sih sebenarnya, ini yang kita perlu ya. Jadi penelitian CBSE dan siklus hidup software saat ini itu mengenai siklus hidup software ya, itu ada manajemen proyek. Jadi masalah yang harus diselesaikan di siklus hidup software berbasis komponen itu, yang pertama itu adanya manajemen proyek di dalamnya, ada manajemen mutu di dalamnya, pun juga harus ada. Nah, di dalam setelah manajemen proyek, manajemen mutu itu dia untuk pengembangan komponen itu ada desain untuk kustomisasi atau variabilitas, ada pengembangan metode kerja, ada ini juga konfigurasi pengelolaan kualitas. Jadi maksudnya itu gini lah, ini terakhir ya. Jadi setelah kita mempelajari arsitektur software tadi, nah the challenge, tantangannya itu apa ini? Kira-kira apa? Tantangannya kita harus bisa menghadapi masalah yang dihadapi ke depannya ketika kita membentuk software itu berbasis komponen. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi masalah tersebut itu adalah kita perlu membentuk kerangka manajemen proyek. Jadi, mana yang mengatasi masalah komponen berikut, memanage project komponen berikut. Terus juga kedua adalah manajemen mutu. Nah, kualitas dari komponen itu kita harus pantau gitu ya. Kita pantau, nggak boleh kualitas itu semakin harus bertambah, fungsionalitas dari komponen software. Nah, hal itu yang kuning ini, bagian kuning itu adalah salah cara-caranya. Pertama ada
Nah, salah satu caranya untuk memanajemen mutu dan memanajemen project itu adalah pertama analisis desain dari komponen, terus implementation and testing dari komponen itu, terus deployment dari komponen itu. Terus kemudian dari segi aplikasi sama, juga dilakukan analisis desain, implementation testing, dan deployment. Nah, itu salah satu. Nah, ini tadi yang kita sebut tadi. Salah satu cara untuk memanajemen mutu software itu, kita sertifikasi. Nah, makanya kalau satu perusahaan itu ada ISO ya, ISO, terus ya ada workshop and training lah, intinya pelatihan, agar kualitasnya itu tetap semakin meningkat, enggak itu aja. Jadi punya semangat spirit dan mempertahankan ISO-nya. Mamanya udah dapat ISO berapa ya satu perusahaan, contoh perusahaan. Nah, ISO-nya itu nggak boleh dicopot. Kalau umpama softwarenya itu nggak ini, berarti nanti bisa-bisa sertifikasinya itu dicopot gitu ya. Mamanya umpama ya software kalian itu sudah dapat sertifikasi mutu software itu baik ya, logikanya gitulah. Nah, terus diuji lagi nanti tahun depan gitu. Itu yang namanya sertifikasi kan. Nah, diuji lagi apakah software ini masih tetap mempertahankan mutu tersebut. Kalau enggak, sertifikasinya dicopot. Nah, makanya harus ada manajemen quality dalam arsitektur software itu agar bisa mempertahankan kualitas mutu software. Gitu. Oke, nah ini tim structure tadi, training and workshop, terus ada software development proses. Proses pengembangan software ya harus dikembangkan terus. Gitu. Oke, nah terakhir ada ini literaturnya. Nah tadi saya ambil dari literatur buku ini Clement Spassky, Component Software, Alan Webron, Large Scale Component Based Development, Bertrand Meyer, Object Oriented Software Construction, terus ada CBSE, Component Based Software Engineering, Putting the Piece Together, UML Component, Building System from Commercial Component, dan Building Reliable Component Based System. Ini berbasis jurnal, ini diambil dari jurnal berikut ini, serta berbasis dari komponen, conference, yaitu International Workshop on Component Based Software Engineering dan sebagainya. Nah, itu 4:16 ya. Tadi 10 menit harusnya lebihnya, tapi 16 menit lebihnya. Oke. Nah, mungkin terakhir absen dulu sebelum kita meninggalkan tempat ya. Sebentar. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin dari tugas teori probabilitas tadi mungkin yang ditanyakan. Kalau ini kan kita masih nggak ada tugas di PAPL ini karena berbasis teori ya kan. Mau apa yang dipraktekkan nih? Kalau umpama saya memberikan tugas komponen based arsitektur, kalian harus membentuk arsitektur komponen dari software kalian. Nah, sedangkan kalian kemarin judulnya itu kan tinggi ya, belum ada aplikasinya masih. Nah, mungkin nanti di pertemuan 14. Nah, pertemuan 14 itu kita bahas user interface. Ini ya, user interface. Nah, mungkin tugasnya nanti adalah GUI ya, graphic user interface. Nah, kalian akan buat GUI dari aplikasi perkembangan yang kemarin kalian ajukan, Mama aplikasi restoran. Nah, buatlah GUI dari aplikasi restoran kalian tadi, yang mana mengimplementasikan yang udah kalian buat di apa tadi ya ERD itu entity relation behavior, konseptual diagram kalian. Nah, harus sesuai dengan itu. Mamanya GUI-nya itu ada fungsi-fungsi kelas itu ya, GUI-nya harus ini. Nah, bebas mau GUI-nya itu design of user interface-nya serah, pokoknya user interface gitu ya. User interface. Mungkin bisa dari sekarang mulai merancang boleh. Mau di apa namanya? Sebentar, saya kembalikan ke share screen. Nah, gitu. Jadi output kalian nanti itu kan
nama mata kuliahnya kan perancangan dan arsitektur perangkat lunak. Jadi desain intinya. Jadi nanti output kuliah kalian ini itu adalah mengenai desain. Nah, outputnya nanti proyek besarnya mungkin kemungkinan GUI ya, buat GUI. Apa namanya itu? GUI itu Graphical User Interface. Oke, sambil nunggu siap-siap ya absen. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari kuliah hari ini. Silakan. Oke ya, saya panggil aja ya, biar nggak lihat ya. Lagi nggak kepingin lihat ini. Nah, absen pertama, Muhammad Yusuf Faisal Akbar Anwari. Hadir? Nggak hadir. Yang kedua, Raihan Nur Hotami. Hadir, hadir Bu. Iya, hadir. Oke. Zulkarnain? Oke. Kuncoro Manik Dharma Putra? Kuncoro hadir Bu. Oke. Dian Freka Setia Pratama? Hadir Bu. Oke. Batahila Ahmad? Hadir Bu. William Kurniawan? Hadir Bu. Oke. Amanda Amalia? Oke. Thomas Adi Kusuma? Hadir Bu. Oke. Fahmi Pradana Satrio Wibowo? Enggak ada. Akil Mustaqim? Hadir Bu. Oh ya. Ada Bu Fahmi. Oh ya. Ya, oke. Fahmi ada, Akil Mustaqim ada. Oke. Alfian Naufal Rizky Ulfadi? Hadir Bu. Oh ya. Edo Handoko? Hadir Bu. Oke. Anggara Widan Satriawan? Hadir Bu. Oke. Rizvan Suryansyah? Hadir Bu. Oke. Reza Arindra Fadila? Ya. Iko Mang Ari Sudana? Hadir Bu. Oke. Anwar Ibrahim? Hadir Bu. Oke. Muhammad Ersan Aldo Aviatino? Hadir Bu. Oke. Andika? Andika Muhammad Ikhlas? Kayaknya masih di Bukit. Hadir. Oh ya. Oke. Ahmad Sander Lazarus Hendy Hadir, Bu. Junior. Oke. Andika hadir ya. Ahmad Sander hadir. Hadir Bu. Oke. Alan Herdiawan. Hadir Bu. Oke. Fikri Bayi Haki. Hadir Bu. Oke. Rizal Irfan Saputra. Hadir Bu. Oke. Swingli Charlie. Hadir Bu. Oke. Febri Bernama Putri. Hadir Bu. Oh iya. Daninsyah Bagas Abiansah. Hadir Bu. Oh iya. Banda Maulana. Ya, Harya Abimanyu. Hadir Bu. Oh iya, Iqbal Cakiki. Iqbal Cakiki. Oke, Muhammad Nafiuddin. Ya, Salva Wanda Putri Hamidah. Hadir Bu. Ilham Yori Pradana. Hadir Bu. Oke, Adiansa Bisma Rizkullah. Hadir. Oke, Hadir. Muhammad Atorik Lukmana. Ahmad Yuri dan Zindani. Hadir Bu. Oke, Ahmad Fatri Ari Hendra. Ahmad Fatri Ari Hendra. Fajar Indrawan.
Farhan Yuko Pratama. Hadir, Bu. Oh ya. Safril Nizamuddin. Hadir, Bu. Oke. Leona Julian Augusta Manopo. Ya. Diana Puspita. Akbar Triatva Prabowo. Hadir, Bu. Oke. Raffi Zulkarnain. Oke. Raffi hadir. Aulia Rahman Pakarti. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Yusuf Faiz Akbari, Zulkarnain, Reza, Frenda, Iqbal Cakiki, Nafi, Atorik, Alfat Fadli Ari Hendra, Fajar Indrawan, Leonard Diana yang tidak hadir. Minta tolong mungkin nanti bisa dibantu temannya memberitahukan di grup. Oke. Terima kasih pertemuan hari ini. Sekian. Lanjutkan pada tugas teori probabilitas. Besok pertemuan 14 saya akan mencoba untuk menganalisis paper artikel kalian dan memberikan review dalam satu Excel sheet ya. Nanti saya bagikan pada masing-masing. Jadi maksud ini, deadline hari ini semuanya harus kumpul judul, semuanya harus kumpul abstrak sampai dengan bab 2, kalau bisa sampai bab 3 gitu. Kalau kemarin sampai bab 3 ya harusnya yang kelompok yang sudah maju. Deadline hari ini untuk karena kita nggak ada kuliah, waktunya kalian buat untuk mengerjakan tugas. Yang PAPL tidak ada tugas. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup aja. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata maupun perbuatan. Mohon maaf. Semoga sehat semuanya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini Reza ada. Ya wes. Iya Bu, ada Bu. Saya tadi di jalan. Oh ya wes. Oke. Ya Bu. Oke. Makasih Reza. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke, saya izin di